tres clases de personas. Los de arriba, los de abajo, los que caen. Cerita ini bermula dari seorang pria bernama Goreng. Bangun tidur dan mendapati dirinya berada di lantai 48. Rekannya ini mengkongkong yang bernama Terima Kasih. Goreng sangat kebingungan dengan sistem penjara ini. Ya, namanya juga anak baru. Belum terbiasa sama suasana penjara yang bolong gitu tengahnya. Kayak apa tuh? Mulailah si Goreng cerita kalau dia bisa masuk ke penjara bukan karena kasus narkoboy, apalagi korupsi, tapi karena kemauannya sendiri. Alasannya, dia lagi ngejar sertifikasi diploma. Los de abajo, ¿me oís? Terima kasih. Sedangkan Terima Kasih, seorang pembunuh yang ditawarkan masuk rumah sakit jiwa atau penjara. Ya, dia lebih memilih penjara. Kebingungan Goreng pun bertambah lagi saat sebuah elevator berbentuk meja besar berhenti di lantainya. Meja itu berisi makanan penuh yang datang dari lantai paling atas. Esta comida de seguridad. Escasos. Tiap hari para napi akan diberi makanan sebanyak 1 kali. Makanan itu akan turun dan berhenti di setiap lantai. Semakin ke bawah, semakin sedikit juga makanan yang tersisa. Yang Goreng lihat, makanan itu sudah lebur dan sangat menjijikan pokoknya. Akhirnya dia memutuskan buat ambil sepotong apel. Meja pun turun. Dan yang terjadi, ¿Hace calor? ¿Y más que ahora? Más. ya betul, ruangan akan bertambah panas atau bertambah dingin jika kamu menyimpan makanan dan tidak langsung memakannya. Dura irá subiendo hasta quedar calcinados. O baja hasta morir congelados. Pokoknya hampir setiap hari orang yang berada di bawah mendapat makanan sisa yang sudah diinjak-injak kaki, bahkan dikecingi. Enak bukan? Tapi kata si Terima Kasih, lantai 48 ini adalah lantai yang masih cukup baik. Setidaknya tidak terlalu buruk, karena dia pernah bertahan di lantai 132. Singkat cerita, hari pun berlanjut. Goreng tetap tak mau makan dan asik membaca buku. Sementara Terima Kasih sibuk mengasah pisau samurainya. Seperti perjanjian awal yang memperbolehkan membawa satu barang ke dalam penjara. Dan saat mereka asik ngegibah, lalu tiba-tiba Goreng pun kebingungan. Ada apa dengan penjara ini? Coba kita perhatikan lagi. Orang-orang terlihat tidak peduli. Hal itu seperti sudah lumrah. Kemudian scene berpindah di hari berikutnya. Makanan datang dan Goreng sudah mulai mencoba untuk memakannya. Hari pun terus berganti. Goreng sudah mulai bisa beradaptasi dengan suasana penjara dan makanannya. Saat meja makan turun, dia melihat seorang wanita yang berada di atas, duduk dengan tampang pas-pasan seperti belum jajan. Penasaran, Goreng mencoba menyentuhnya. Tapi wanita itu menghindar. Katanya sih masih suci. Dan saat Goreng bertanya, Terima Kasih pun menjelaskan. Busca a su hijo. Wanita itu turun, lantas ditarik paksa oleh tahanan di bawahnya. Hal itu membuat Goreng marah. Berteriak-teriak bak orang yang kesurupan.
de puta! Vamos. ¡Adelante! Salvos apenas son 6 o 7 metros. Tak terasa 1 bulan pun dilaluinya. Goreng terbangun berada dalam posisi dia berada di lantai 171. Tidak dipastikan siapa yang mengikatnya. Pastinya si Kongkong ini nih. Hal itu dilakukan untuk berjaga-jaga jikalau dia kelaparan untuk 1 bulan ke depan. Dengan dalih insting bertahan hidup, ia memutuskan membuat penawaran. Nada para comer. Tampoco voy a mutilarle el ayuno. Al menos hay que purgarlos entre 7 y 10 días. Intinya, dia ingin memakan bagian tubuh Goreng tanpa harus membunuhnya. Saat dia memotong paha Goreng untuk disantap, paha Goreng, maksudnya itu, pahanya Goreng. Ngerti kagak? Lanjut. Tiba-tiba saja wanita si pencari anak datang dari atas, membantu Goreng menusuk leher terima kasih hingga sekarat. Goreng murka dan mencabik-cabik terima kasih tanpa rasa iba. Mampus kau. Wanita itu pun lalu merawat Goreng dengan penuh cinta. Awalnya, Goreng mempertahankan idealisme yang dia junjung tinggi. Namun, karena keadaan memaksa, ia harus memakan bangkai terima kasih yang sudah dilumuri belatung. Hal yang dia yakini bahwa itu perbuatan keji, pada akhirnya dia lakukan juga. Apalagi alasannya kalau bukan kelaparan. Tiap malam, dia sering berimajinasi melakukan adegan periuhuan dengan wanita yang menolongnya. Ini pasti scene yang paling kalian suka kan? Ayo ngaku. Scene pun beralih keesokan harinya. Goreng berada di lantai yang berbeda. Rekannya berganti menjadi seorang wanita yang dulu pernah mewawancarinya sebelum ia masuk ke penjara ini. Tak banyak peristiwa yang terjadi selain wanita ini berusaha menebus dosa-dosa atas banyaknya orang yang pernah dia kirim ke penjara. Tanpa dia tahu betapa kejamnya segala perlakuan dalang-dalang di baliknya. Para kepala penjara yang dijadikan tahanan seperti binatang. Ya, mau gimana lagi? Si wanita ini juga kacung kan? Jadi nggak tahu apa-apa. Wanita ini berinisiatif mengubah tatanan baru. Tiap hari dia menyiapkan 2 piring makanan untuk napi di bawahnya, agar napi di bawah melakukan hal yang sama, dan seterusnya. Tapi hal itu malah percuma, karena gak ada satupun yang mau mendengarkan. Vamos a comer lo que nos da la puta gana. Me están entendiendo, están muriendo personas. Hijos de puta. O hacéis exactamente lo que dice la selva. Voy a esparcir la mierda hasta no dejar un puto grano de arroz. Rotasi kembali dilakukan. Goreng terbangun di lantai 202. Si wanita sudah mati gantung diri. Lagi-lagi Goreng menjadi kanibal, karena hanya tersisa piring dan gelas kosong saat meja elevator ini turun. Hari-hari di lantai 202 dia jalani dengan penuh imajinasi. Bayang-bayang tentang kematian orang-orang yang tidak dia kehendaki. Saat dia terbangun lagi, Goreng sudah berada di lantai 6. Ia bertemu pria bernama Baharat. Nos vemos fuera. ¡Fuera tienes! Adegan ini merupakan yang paling menjijikan menurut saya. Saat Baharat ingin naik ke atas, ia justru diberakin dengan orang-orang di tingkat 5. Di sini Goreng berpikir bahwa dia harus merubah sistem yang bobrok ini. Bersama Baharat,
Dia berdiskusi dan memutuskan untuk menaiki elevator dan membagikan makanan kepada napi di lantai 51 ke bawah. Sedangkan napi di lantai 51 ke atas harus berpuasa selama 1 hari. La plataforma repartimos en cada nivel lo justo necesario para sobrevivamos que llegue comida al último nivel. Habernos roto la mecánica del rollo. Namun tidak mudah. Semua napi menentang dan melawan. Tidak ada cara lain. Akhirnya Goreng dan Baharat melakukan kekerasan. Kemudian mereka bertemu dengan pria bijak. Bukan Mario Teguh ya. Pria itu menyarankan agar jangan langsung melakukan kekerasan, melainkan harus bermusyawarah terlebih dahulu. Pria bijak ini berkata, Un plato delicioso que regrese intacto. untuk apa semua dilakukan? Sebuah makanan bisa menjadi simbol yang mungkin akan mengubah tatanan penjara. Mereka memutuskan membawa panah kotak dan menjaganya supaya tetap utuh sampai elevator itu kembali naik ke lantai paling atas. Di salah satu lantai, Goreng dan Baharat bertemu dengan perempuan yang pertama kali menolong Goreng. Perempuan itu tewas setelah dibunuh oleh 2 penghuni tahanan yang kelaparan. Di sana terdapat adegan baku hantam yang amat parah. Goreng hampir mati, tapi Baharat dengan cepat menolongnya dengan menebas kepala napi itu sampai menggelinding. Udah kayak gundu pokoknya. Dengan sisa tenaga yang mereka miliki, Goreng dan Baharat pun meneruskan perjalanan dan tiba di lantai paling suram. Lantai yang selama ini menjadi misteri. Mereka keheranan, kok elevator berhenti? Karena seharusnya lantai ini sudah tidak berpenghuni. Mereka menemukan seorang anak kecil yang selama ini dicari ibunya. Ingat seorang wanita yang menolong Goreng, yang barusan terbunuh oleh 2 tahanan dengan amat kejam. Nah, ini anaknya. Dengan berat hati, panah kotak yang diharapkan menjadi simbol harus diberikan kepada anak kecil yang kelaparan itu. Baharat pun tewas karena dia sempat terkena sayatan pedang di perutnya hingga kehabisan darah. Keesokan harinya, Goreng berniat naik ke atas bersama anak kecil dengan dalih dirinya menjadi pembawa pesan. Sementara anak kecil menjadi simbol yang harus disampaikan kepada pengelola. Tapi ia menyadari bahwa simbol tidak memerlukan pembawa atau perantara. Tamat, ending yang sangat membingungkan. The Platform menceritakan tentang sistem makanan yang sedikit aneh di sebuah penjara vertikal. Di film ini akan ditunjukkan gimana egoisnya manusia, gimana kapitalisme mengalahkan rasa sosialisme. Kenapa disebut vertikal? Karena penjara ini berbentuk menara tingkat lebih dari 300 lantai. Film yang berhasil menyabet penghargaan People's Choice Award kategori film paling populer di Festival Film Internasional Toronto ini mendapat rating 7,0 di IMDb. Jenis ending di film ini open ending. Kita disuruh menebak sendiri akhirnya seperti apa. Setelah menonton ini, saya menyadari bahwa kanibalisme seperti hal umum yang biasa terjadi karena adanya pemakluman antar sesama. Film ini bukan hanya tentang siapa yang berada di atas, tapi mereka yang pernah berada di bawah juga. Padahal, apa salahnya makan secukupnya dan membagi makanan secara sukarela? Tentu bisa, tapi sikap masyarakat terlalu overkonsumtif, egoisme yang terlalu tinggi, serta sikap merendahkan pada kaum bawah. Jika kalian mencari yang hijau-hijau, gedung perkotaan, adegan yuhu yang banyak, sudah dipastikan film ini tidak tepat karena hanya menyajikan tatanan penjara
dan tembok-tembok penuh darah. Film ini sangat relate, menunjukkan cara bertahan hidup ketika terdesak keadaan di tengah lingkungan kapitalis yang tinggi, seperti yang terjadi di lingkungan masyarakat sekarang. Sekian dari saya, semoga review ini bermanfaat.